Saya melihat menarik sekali ya kalau kita mencermati, pasar modal Indonesia, khususnya Bursa Efek Indonesia, ya karena kalau kita lihat ya, sebagaimana disampaikan, Mbak Anneke bahwa indeks juga sudah pecah rekor di angka 7.100, kalau nggak salah sekarang udah 7.120-an ya. Dan kita melihat bahwa aliran modal asing, masuk ke pasar domestik itu sudah per kemarin itu sudah mencapai 35,3 triliun. Nah tentunya ini hal yang sangat positif ya Mbak Anneke, karena mengalirnya dana asing di pasar modal domestik itu bisa dianggap bahwa dari apa namanya asing melihat bahwa indikator ekonomi Indonesia itu positif ya, pasar modal mengalami capital inflow ya, dan juga pasar cenderung mengapresiasi ya fundamental makroekonomi yang solid, kondusif dan kesinambungan ya, sehingga memang ada dana asing masuk mengalir cukup tinggi dan tentunya ini suatu hal yang positif ya, khususnya bagi industri dana pensiun ya, baik itu dana pensiun lembaga keuangan DPLK ataupun juga DPPK, karena dengan masuknya asing ya dan berimbas kepada naiknya indeks Bursa Efek Indonesia tentunya berarti ada apresiasi terhadap apa namanya saham ya, saham ataupun juga sertifikat obligasi negara yang sudah dimiliki oleh dana pensiun. Seperti itu Bu, Mbak Anake. Baik, tapi kalau kita melihat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, lalu juga kasus COVID dan juga PPKM yang sudah sangat dilonggarkan oleh Betul, pemerintah, kita juga berada di tengah ancaman inflasi yang juga diprediksi terus naik, di betul, mana ini juga mengancam posisi rupiah dan juga tingkat imbal hasil SBN. Meskipun kalau saat ini kita lihat masih ya terjaga stabil begitu. Apakah ini akan betul. mengubah tren kinerja investasi DPLK untuk di kuartal berikutnya? Kalau saya melihat gini Mbak Aneke, jadi kalau kita melihat pertama dari sisi DPLK sendiri ya Mbak Aneke, memang kalau bicara dari porsi, investasi di DPLK, saya ambil dari 4 teratas ya, itu ada deposito ya, terus kemudian juga ada apa namanya, obligasi negara, dan kemudian ada obligasi korporasi dan saham gitu. Jadi kalau kita lihat per Februari tahun 2022 itu ada yang ditempatkan di deposito kurang lebih itu 57% sebesar 63 triliun. Kedua kemudian di dalam bentuk SBN ya itu 22% sebesar 25 triliun. Terus ketiga adalah obligasi korporasi sebesar 12,1 triliun dan terakhir adalah saham sebesar 2,8 triliun. Nah, justru kalau bicara DPLK, saya melihat kalau dibandingkan antara Desember 2020 ke Februari 2022 memang mengalami penurunan, Mbak Anneke ya, terkait saham ya. Nah, namun kalau kita lihat saat ini kan, apa namanya, justru saham mulai pick up, mulai naik pecah rekor. Nah, saya kira, karena DPLK itu dipilih langsung oleh peserta, nah peserta mungkin melihat bahwa saham ini adalah satu hal yang kemudian bisa mereka memindahkan investasinya yang tadinya di deposito ataupun obligasi kemudian dipindahkan ke saham. Kurang lebih seperti itu Mbak Aneke. Baik, tapi artinya selama kuartal 1 2022 deposito ini masih menjadi jagoan dari investasi Masih, DPLK? Hmm. masih, Dan akan terus masih Mbak Aneke. berlanjut Itu hingga sebesar di kuartal berikutnya? Kalau saya melihat ya secara global ya, kalau saya pribadi kita di pengurus PDPLK melihat, perkembangan tren ya, tren dari portofolio, DPLK ya, saya ambil di Agustus tahun 2020, di mana itu, deposito tuh 60% ya Mbak Aneka di Agustus tahun 2020, tapi kemudian menurun dari 60 menjadi 57% di Maret 2021. Dan kalau kita lihat di Februari 22 itu sudah menurun lagi menjadi 56%. Jadi kalau saya melihat memang masih sebagian porsi sebagian besar itu masih di deposito, tapi kita melihat penurunan ya, penurunan portofolionya yang tadi DPLK dan kebanyakan itu pindah dalam bentuk SBN dan obligasi korporasi. Saham itu relatif itu stagnan ya Mbak Anneke, itu kisaran di antara range 2,5 sampai 4%, ya, tapi saya melihat adanya kenaikan dari persentase saham tersebut. Nah, saya melihat kita berasumsi ya berhipotesis bahwa peserta makin melek investasi ya berkat literasi investasi yang diberikan oleh teman-teman pengurus DPLK sehingga mereka makin mau mencoba untuk memilih investasi lain selain deposito.